Haleluya. Mari kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami menghadap di hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Kami membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami berserah, Bapa. Engkau jamah kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, di tempat kami masing-masing, di dalam keberadaan kami. Bapa, Engkau tolong kami. Perkenanan-Mu atas kami semuanya, Bapa. Sehingga ketika kami menaikkan puji-pujian kami, ketika kami menaikkan penyembahan kami, semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Semuanya itu berkenan di hati-Mu, Tuhan. Bapa, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Jamahan-Mu atas kami semuanya, Bapa. Urapan-Mu atas kami semua. Atas hamba-Mu yang memimpin jemaat. Atas jemaat-Mu semuanya. Kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur dari hati kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Engkaulah perisaiku. Yang bisa, yang memungkinkan untuk di-unmute boleh ya, bersama-sama ikut memujikan, jadi singer ya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan pun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku bertahan, karena Yesus selalu menopang
bukan bertahan dalam dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dan dari awal, Engkaulah perisaiku. Dengan iman kita percaya bersama-sama. Tuhan yang memberikan kita ketenangan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya dengan kekuatan-Mu, Tuhan, kami bisa berdiri di tengah badai. Karena kekuatan yang dari Engkau. Dan sampai kapanpun kami tetap bertahan, Tuhan. Karena Engkau yang menopang kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Di seluruh situasi yang kami alami, kami butuh Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, biarlah hati dan pikiran kami terus senantiasa tertuju kepadamu, sehingga kami mencari Engkau, ya Bapa. Kami mencari kebenaran-Mu. Kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Tekanan sebesar apapun kami bisa bertahan. Karena Engkau sendiri yang menopang, memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami akan tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Dan sudah sepatutnya kami bisa dimiliki oleh Engkau. Pertanyaannya, apakah kami sudah dimiliki oleh Engkau ya Bapa? Kami pribadi lepas pribadi pasti tahu jawabannya dan bisa menjawab dari setiap hati kami di dalam hati kami masing-masing. Bapa, tolong kami, kuatkan dan teguhkan kami sehingga kami menyadari diri bahwa kami adalah milik-Mu. Kami tidak bisa semena-mena dengan kemauan kami sendiri. Kami tidak bisa semena-mena dengan apa yang kami kehendaki di dalam kehendak bebas kami. Biarlah senantiasa kami menyerahkan hidup kami bagi-Mu, Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami mau berdiri Tuhan, kuat dan tidak tergoyahkan bersama-sama. Walaupun badai sebesar apapun, kami kuat karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami perkatakan melalui pujian ini, ya dan amin. Dan kami percaya kuasa-Mu besar atas kami. Amin. Ada yang mau bersaksi? Ada kesempatan untuk bersaksi? Mari untuk bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin masih biasa-biasa ya, dari awal saya ke sini kok begini-begini aja, tapi saya mulai berdoa, saya mulai ngobrol dengan Tuhan, saya mulai, nah itulah, boleh diceritakan. Bagaimana hubungan semakin intim dengan Tuhan, bagaimana hubungan komunikasi dengan Tuhan yang baik. Boleh cerita? Siapa yang mau bersaksi? Yo, ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Yuni mau bersaksi? Cerita yang kemarin, bagaimana Tuhan memberi ketenangan buat Yuni? Aku deh Kak, bersaksi deh. Ya, ayo Yuni. Oh ya, Cek Yuli dulu, terus Yuni ya. Yuk. Shalom semuanya. Shalom. Aku mau bersaksi. Tuhan memang ada buat saya. Tuhan tuh benar-benar ada. Sungguh luar biasa Tuhan tuh ada. Aku mau waktu itu aku sakit dari pertama aku datang. Aku 3 tahun ini di Cina. Aku mengalami sakit. Tapi sakit ini seperti apa ya? Seperti ada kayak kencing manis, apa darah tinggi apa gitu. Tapi puji Tuhan, aku sering berdoa, pengen ada kesembuhan buat saya ini, badan saya ada kesembuhan banget gitu. Setelah itu juga waktu itu pertama saya kena sakit ini, semua menghina saya, semua ngerendahin saya, semua menjauhkan saya. Tapi saya bersyukur masih berkuat di tempat inilah, di Tiongkok inilah masih berkuat. Suami juga begitu, mertua juga begitu, aku juga kayak gini luar apa, tapi tetap saya kuat. Saya cuma hanya berdoa sama Tuhan.
Biarpun aku pernah Kristen, aku dari kecil bukan Kristen. Aku kecil itu Buddha. Karena saya ikut bos, ada satu bos, dia Kristen. Bos ini baik banget, dia bilang. Dia itu janda anak 3, suaminya udah meninggal. Dia bilang, kamu mau nggak masuk Kristen? Puji Tuhan sih, aku masuk Kristen, ikut sama dia dalam 2 tahun, aku pulang ke rumah dengan orang tua lagi gitu. Orang tua juga melarang, kamu masuk Kristen lagi, padahal adikku yang cowok juga Kristen, karena istrinya juga Kristen. Tapi aku tetap bersyukur, aku terus berdoa sama Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan tuh nggak pernah menepati janji, nggak pernah bilang ada mujizat itu ada. Aku berdoa, aku bilang Tuhan, saya minta tolong, ada kesembuhan buat saya bilang. Saya berdoa tiap malam, jam 11 malam, doa terus, semangat terus, biarpun aku dihina, aku bilang sama Tuhan, saya mau minum obat lagi. Saya butuh mujizat datang buat saya bilang. Yes. Ada kesembuhan buat saya hilangkan semua kencing manis, apapun saya hilangkan semua. Saya butuh dengan kesembuhan yang luar biasa. Saya berdoa tiap malam, itu mujizat ada. Aku berdoa sambil nangis, Tuhan tuh datang buat saya, cahaya banget buat saya itu. Saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan bantu saya. Saya juga berdoa, ada kesembuhan buat suami saya juga. Selalu berdoa juga buat suami saya dan keluarga ini. Saya puji Tuhan, bersyukur. Saya udah nggak minum obat kencing manis ini. Aku tiap malam itu jam 5 aku berdoa. Minta ada kesembuhan mujizat buat saya bilang. Puji Tuhan, dalam 4 bulan ini apa 3 bulan ini saya juga nggak ke dokter, nggak periksa. Kebetulan kemarin suami kena kejadian ini kan, kejang, ini jatuh, kena lantai. Puji Tuhan enggak, suami saya nggak apa-apa, untungnya nggak meninggal. Itu waktu suami saya ketiban ini, itu suami saya sebenarnya udah nggak ada, tapi nggak tahu. Puji Tuhan dia masih bisa hidup lagi itu udah nggak ada. Bapak mutus sedan ini darah udah di atas banyak 1 lantai itu. Ya aku tetap Bapak mutusnya tetap tutup ini. Puji Tuhan, dia bersyukur dia hidup dengan mujizat. Saya berdoa sewaktu dia tumbuh itu. Saya bilang, Tuhan, bantu suami saya bilang. Bantu bangunkan dia. Bangun. Itu waktu dia bangun bukan dia itu. Kayak orang nggak ada sadar. Sampai saya bantu suami saya. Bapak mutusnya juga mau jatuh karena ngepoponginnya dia. Karena dia saking ini ngawan. Puji Tuhan. Kebetulan juga suami saya semua, saya bilang sama bapak mertua saya, bawa suami saya ke rumah sakit. Sekalian periksa tubuh saya bilang, saya mengalami ini. Puji Tuhan, saya dibawa ke rumah sakit, ngeliat ini. Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta mujizat. Ada kesembuhan buat keluarga saya, ada kesembuhan buat saya. Saya butuh itu kesembuhan, saya bilang. Puji Tuhan, saya ke rumah sakit, saya diperiksa, ngambil darah. Dokter, suster ngomong, puji Tuhan, kencing manis kamu hilang semuanya. Aku bersyukur banget sama Tuhan tuh ada. Jangan bilang nggak percaya sama Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Nah, semua harus takut sama Tuhan. Tuhan tuh bukan sembarangan Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang luar biasa. Saya menyembuhkan semua manusia. Saya puji Tuhan. Saya jarang makan manis-manis. Tapi puji Tuhan, saya udah nggak minum obatnya lagi. Bersyukur banget, saya ditolong semua. Sekarang saya juga udah jarang minum obat. Puji Tuhan, Tuhan itu ada. Benar-benar bersyukur banget. Ada buat semua ini. Jangan bilang Tuhan nggak ada. Saya juga terima kasih buat Kak Beni atau Kak Lirin yang selama ini menemukan saya, itu aja. Menemukan saya, ya ada satu orang juga ketemukan saya dengan kalian, Kak Beni. Puji Tuhan, sama Tuhan ada. Tapi saya bersyukur, saya terima kasih saya bisa bertemu kalian di sini. Karena orang tua saya melarang saya tidak boleh masuk Kristen lagi. Karena saya dari kecil, waktu orang tua saya nggak bisa mengurus saya dikasih ke orang tua lagi.
Orang tua dia juga udah menolak, tapi karena di agama muda orang tua itu nggak pernah. Tapi aku nekat, aku tetap masuk Kristen. Aku dibaptis di Indo. Puji Tuhan, baptis itu aku jalanin terus. Tetap aku bersyukur, kemarin aku juga udah kayak kehilangan banget, nggak bisa ketemu siapa-siapa lagi. Tapi bersyukur aku ditemukan sama ya ada orangnya yang nemukan aku ke KB nih, Kak Lira, aku juga mau itu aja. Puji Tuhan, Tuhan tuh ada. Tuhan pun ada. Aku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amazing. Terima kasih C sudah memberkati kami dengan kesaksian. Saya pribadi terharu dengan kesaksian C Yuli. Bagaimana C Yuli percaya Tuhan, kuat ya, memutuskan untuk ikut Tuhan karena ini tidak gampang. Saya salah satunya yang saksi ya. Jadi dari orang yang di luar Tuhan, keluarga di luar Tuhan, ikut Tuhan memang nggak mudah karena pasti kita akan ada tubrukan lah dengan keluarga besar, tapi kita harus tetap kuat ya, apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Hanya kita loh yang punya Tuhan hidup. Ya, di luaran sana nggak punya loh. Tuhan yang hidup tuh nggak punya. Hanya kita yang punya Tuhan yang hidup. Seperti kesaksian C. Yuli ya, Tuhan itu ada buat kita semuanya. Mari kita terus percaya sama Tuhan. Kita melekat sama Tuhan. Kita benar-benar percaya sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Thank you, J. Terus kuat. Terima kasih ya. Tuhan berkati untuk kesaksiannya. Haleluya. Kita terberkati ya sama kesaksian J. Yuli. Amin. Haleluya. Amin ya. Yo Yuni lanjut. Yuni lanjut kesaksian. Yuk. Shalom. Itu Yuni juga mau kesaksian. Kalau enggak salah minggu kemarin ya Kak yang Yuni video call sama itu kakak kemarin. Iya. Kalau Bapak kemarin ada masalah. Kalau di Kalimantan kan pasti udah tahu ya kalau adat Kalimantan pasti karena kalau ada hukumannya, kalau ada kelahi atau apa segala macam pasti kena adat orang ya. Di situ kemarin Bapak kena adat orang. Di situ Bapak kemarin kena adat orang. Jadi dia di adat orang sampai bayar 8 juta. Si Yuni ini bingung minta uang sama siapa. Kebetulan juga si Yuni ada uang celengan gitu. Itu pun enggak banyak, enggak mencukupi uang adat Bapak. Jadi cuma yang ada 4 juta. Di situ juga Yuni minta sama suami uang. Dengan baik sih Yuni minta gitu. Yuni minta uang. Nambah uang enggak banyak lagi sih, cuma ya 4 juta juga. Soalnya kemarin Bapak kan adatnya 8 juta. Jadi jadi Yuni kirim uang setidaknya 8 juta gitu biar Bapak enggak jual tanah. Soalnya dia cerita Bapak bilang mau jual tanah. Dia bilang enggak ada uang. Akhirnya Yuni berusaha bongkar celeng gitu. Mau buat Bapak. Akhirnya ditambah sama suami juga. Puji Tuhannya ditambah sama dia. Jadi mencukupi 8 juta. Sampai itu Bapak bilang, kenapa enggak pinjam sama temanmu yang itu yang sering pinjam? Pasti di antara semua grup pasti udah ada yang tahu si itu yang sering minjam sama Yuni. Dikasih namanya ya.
Itu loh yang sering berteman sama Yuni yang namanya Ci Afi. Tahu kan? Ya. Itu bilang pinjam ke situ, katanya dia kan udah sering pinjam sama Yuni katanya. Lalu Yuni bilang enggak mau pinjam sama orang. Itu kan urusan Yuni, jadi enggak boleh pinjam sana sini. Bukan tak boleh, tapi malu. Malu. Di satu sisi kasih saran katanya, kenapa enggak minta bantu sama mertua. Saran Kak Ririn sih bagus, cuma si Yuni nangkapnya gini, ini kan masalah Yuni, jadi Yuni minta uangnya sama suami, jadi tak boleh minta sama mertua gitu. Yuni sampai bilang gitu sama Kak Ririn. Oh iya, kata Kak Ririn kan. Udah, oh iya, maaf ya belepotan, soalnya Yuni tak bisa ngomong bagus-bagus. Udah, bagus kok ini. Apa adanya bagus. Kemarin itu si Vivi juga demam ya Kak. Kak Ririn kemarin Yuni juga cerita. Di satu sisi juga Vivi juga demam. Panasnya tuh tinggi gitu. Yuni bingung mau kirim apa enggak ini uang. Kalau dikirim nanti kalau Vivi masuk rumah sakit, gimana bayar rumah sakit loh. Akhirnya Yuni nih tahan dulu uang berapa hari, 2 hari kah? Ya 2 hari. Yuni tahan uang 2 hari 8 juta. Yang 8 juta itu kan takutnya ini si Vivi masuk rumah sakit. Lalu Bapak telepon lagi katanya udah ada ndak uangnya katanya. Kalau belum ada nanti Bapak jual tanah katanya. Akhirnya Yuni bilang gini, oh udah ada langsung nanti pagi Yuni kirim langsung gitu. Akhirnya benar pagi-pagi gitu Yuni kirim lewat Kak Cindy. Kak Cindy, tanya Kak Cindy. Sampai aku bilang gini sama Kak Cindy. Kak Cin, aku bilang kan, itu uang ongkirnya belum ya, soalnya uangnya belum cukup bayar ongkir. Lalu Kak Cindy bilang, iya Dek, enggak apa-apa. Kita kan masih bisa ketemu, jadi nanti bayarnya pakai uang cash katanya. Oh iya Kak, makasih, aku bilang gitu. Akhirnya si Pipi masih demam ini, si Vivi masih demam. Akhirnya tiap malam gitu dikompres, tapi enggak lama ngompresnya Kak, soalnya Vivinya risih, enggak biasa dikompres. Gimana ini hati aku dadak dikduk gitu kan. Nanti kalau minta uang lagi sama suami, nanti yang ada bukan kelahi apa, takutnya tuh nanti salah sangka. Oh gimana ini ya Tuhan gitu, sambil berdoa juga gitu kan. Akhirnya 2 hari si Vivi sembuh, demamnya turun. Ya 2 hari demamnya tuh turun, ya ampun makasih Tuhan gitu, senang gimana. Akhirnya Vivi sembuh, permasalahan Bapak di kampung juga kelar gitu. Akhirnya Tuhan tuh sekali dua-duanya kasih cobaan, dua-duanya selesai gitu. Senang gitu loh. Akhirnya Tuhan itu benar-benar melihat gitu. Di situ aja sih. Makasih udah dengar kesaksian Yuni. Meskipun belepot ya. Haleluya. Haleluya. Good kok, Dek. Bagus. Di sini Kak Ririn tambahin ya. Saya bilang sama si Yuni bilang gini. Yuni, ini ujianmu, Dek. Untuk kamu ambil keputusan ini ujian kedewasaan buatmu. 1, bapakmu harus ditolong dengan cepat. 1, anakmu yang harus juga ditolong. Dua-duanya dengan kata lain itu tidak pasti secara kita. Tapi mari kita berdoa bersama-sama, Kakak Topang dengan doa. Kamu lakukan bagianmu, kirim ke bapakmu, karena apa? Itu pengabdianmu, kasihmu ke orang tuamu. Nanti Tuhan yang lakukan bagiannya untuk si Vivi. Saya sampaikan gitu ya Yuni ya. Kamu lakukan apa yang jadi bagianmu untuk bapakmu, nanti Tuhan lakukan untuk si Vivi. Pasti sembuh. Kakak bilang gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Itu kakak kirim dalam nama Tuhan Yesus itu banyak sekali. Karena chattingan malam-malam ya Yuni, malam, pagi, siang.
Vivi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya sehari kemudian Yuni kasih kabar, puji Tuhan Kak, uang sudah kirim, si Vivi sudah semakin baik. Haleluya. Selamat ya Dek, tingkat kedewasaanmu, keputusanmu. Ya Kak, siap. Ini dewasa loh. Dewasa itu ambil keputusan. Tepat, berani ya. Nah, ini kesaksian dari si Yuni, Tuhan membawanya ke tingkat lebih dewasa dari sebelumnya. Haleluya. Terima kasih Yuni sudah berbagi berkat. Tuhan berkati ya. Tetap andalkan Tuhan supaya dalam setiap keputusan Tuhan yang terlibat dan semuanya baik karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Ceyuli juga Yuni yang jadi berkat malam ini dalam kesaksian. Besok-besok lainnya ya. Oke, kita mau menyambut firman Tuhan. Nah, haleluya. Terima kasih. Semangat saya ya. Kalau waktunya ruang kesaksian ya rasanya semangat gitu. Yuli berapi-api menyampaikannya dengan otoritas yang Tuhan beri. Yuni rasanya enak gitu ya, rasanya haleluya. Saya bersyukur, senang sekali. Thank you ya, kedepannya lebih semangat lagi ya semuanya ya, berlomba-lomba untuk bersaksi. Karena bersaksi itu cerita tentang Tuhan itu, gitu. Kalau saya tuh paling senang kalau ruang saksian, gitu. Gitu. Kalau disuruh kesaksian ada aja, satu hari aja pagi, siang, malam suruh kesaksian 3 kali bisa loh kakak nih. Yuk semuanya ya. Senang sekali saya. Haleluya, God bless us. Tuhan berkati kita semua. Mari kita siap-siap untuk ya Erni nih. Rabu depan Erni. Hari Rabu Erni kesaksian. Haleluya. Ya kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan selalu menolongku. Yuli, Tuhan selalu menolongku. Yuni, Tuhan selalu menolongku. Kita semuanya, Tuhan selalu menolongku, menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita pujikan ini ya, yang belum bisa ini kita sambil belajar bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kata lirik lagu ini ya, tak akan berubah sampai selamanya dan mari kita tetap percaya. Dan kita yakin Tuhan memberkati. Mari kita yakin Tuhan melindungi. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita ya yang segambar dan serupa dengan Dia. Haleluya. Yuk dengan semangat kita pujikan ini. Haleluya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku.
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama kita pujikan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman bersama-sama, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seperti pujian ini Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang pasti selalu menolong dan menjaga kami. Dan kami yakin Engkau selalu memberkati kami dengan berlimpah kebaikan, kebajikan, kemurahan, mengikuti kami semuanya sepanjang hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Kendalikan seluruh hidup dari hamba-Mu ini, Bapa. Sehingga otoritas wibawa ilahi turun atas hamba-Mu. Urapan-Mu yang baru setiap hari turun untuk hamba-Mu. Bapa, kuduskan, sucikan pikiran, hati, jiwa, roh, dan tubuh dari hamba-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu atas hamba-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk Engkau tegur melalui kebenaran firman-Mu. Karena sekalipun sakit secara daging, tapi jiwa kami beroleh ketenangan. Oleh sebab itu, kami mau berjuang mematikan kedagingan kami. Dan kami mau hidup selaras, seturut dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Hani hadir. Shalom jemaat Tuhan semuanya yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, saya sangat bersyukur sekali di dalam kehidupan kita semuanya ada perkembangan rohani, pertumbuhan rohani, meskipun sedikit demi sedikit, tetapi itu nanti lama-lama bisa jadi banyak. Ya, saya sangat bersyukur dan gembira sekali mendengarkan kabar seperti itu yang tadi saya dengar kesaksian. Ya, dan juga saya teringat dengan C. Yuli waktu pertama kali kami terhubung dengan beliau. Saya berbincang-bincang dengan C. Yuli. Ingat sekali saya pertama kali itu di dalam suasana yang gelap, mati lampu gitu kan, hanya wajah C. Yuli yang kelihatan. Dan suasana wajah C. Yuli yang kelihatan, lalu kemudian ekspresinya juga seperti dalam keadaan tertekan, aura wajahnya itu gelap. Saya lihat wajah C. Yuli pertama kali, gelap aura wajahnya. Kayak ada dalam tekanan yang begitu berat. Saya melihat di dalam aura wajahnya C. Yuli, seperti dia itu sudah, spiritnya itu sudah loyo, udah lemes, pikirannya udah buntu, udah nggak tahu harus berbuat apa. Saya sangat mengerti pertama kali itu. Wah, ini orang perlu dibantu ini. Dalam hati saya seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya doakan di video call itu, saya berdoa untuk C. Yuli, dan saya merindukan supaya C. Yuli bisa gabung. Tapi belum bisa gabung waktu itu untuk masuk ke Zoom. Karena handphone beliau belum memadai atau C. Yuli nggak tahu. Ingat ya C. Yuli ya. Dan jangankan cuma Zoom.
WA saja juga dia nggak punya. Saya ingat sekali, betul Ceuli ya. WA juga nggak punya. Kak Beni, aku nggak punya WA. Yuh, hari gini nggak punya WA. Tapi saya tetap berkata kepada yang menghubungkan Ceuli, ya, jemaat kita juga bilang supaya di-download. Ajari dengan kesabaran Ceuli supaya bisa mendownload WA. Alhamdulillah ternyata terdownloadlah WA-nya dan kami bisa berkomunikasi intens dan kami memberikan semangat. Lalu Ceuli ikut gabung ibadah dengan kita. Sekarang saya melihat aura wajah Ceuli berbeda dibanding yang dulu. Sangat berbeda sekali. Ya, kalau sekarang sudah ada cahaya sinarnya gitu. Kalau dulu benar-benar Ceuli itu gelap gulita mukanya, redup, nggak ada gairah seperti itu. Sekarang sudah berbeda jauh. Benar, luar biasa Tuhan kita Yesus. Thank you God. Terima kasih Bapak. Memang Tuhan kita memberikan kehidupan bagi kita. Semangat, gairah, dan pengertian yang membuat kita akhirnya memiliki cara pandang, cara menilai segala sesuatu itu jadi berubah. Disitulah membuat kita akhirnya menjalani hidup dengan penuh semangat. Tidak tergantung oleh situasi lagi. Benar. Saya ingat sekali Ceuli pernah menyampaikan dia hampir menyerah. Ini saya mohon izin Ceuli. Benar Ceuli ya, hampir menyerah soal keadaan rumah tangganya. Tapi kami memotivasi terus. Hampir menyerah. Kak, aku hampir menyerah. Kalau jemaat udah tahu ya namanya hampir menyerah. Berarti Anda sudah tahu. Karena kelelahan mengatasi masalah hidup. Tapi sekarang sudah sangat berbeda. Terpujilah Dia Allah yang hidup, yang memiliki firman yang hidup. Dahsyat Tuhanku. Yuni pertama kali waktu kami ibadah 4 orang juga begitu. Sekarang sudah berbeda cara dia menghadapi sesuatu, ya orang-orang di sekitarnya atau yang dia hadapi masalah dan sebagainya, dia sudah sangat berbeda dibanding sekarang. Itu kami ikuti terus progres pertumbuhan jemaat Tuhan. Saya sangat bangga. Saya bilang Tuhan terima kasih. Sedikit sebenarnya ada hubungannya dengan firman pada malam ini. Ini diteguhkan. Ya sangat luar biasa Tuhan. Saya bilang Tuhan apa yang mau aku sampaikan untuk jemaatmu. Ternyata ada hubungannya dengan kesaksian jemaat Tuhan malam ini. Yaitu tentang portal spirit. Ini perlu kita dengar ya. Perlu. Namanya portal spirit. Nah, ini harus kita tahu portal spirit itu apa. Yang memungkinkan videonya tampil mohon ditunjukkan, tapi yang tidak memungkinkan boleh tidak. Ya, hanya Anda dan Tuhan yang tahu boleh atau tidaknya. Dimohon ya. Oke. Kemarin ini hal yang sangat sederhana sebenarnya. Waktu saya ngepel lantai, saya ngepel gitu kan, saya teringat dengan jemaat semua. Hati saya tiba-tiba teringat, tep gitu. Loh, berarti Pak Gem nggak pernah mengingat kami ya hari-hari tertentu? Bukan. Selalu mendoakan tiap hari. Maksudnya tiba-tiba pas ngepel itu hati saya tek gitu, jemaat Tuhan. Langsung saya bilang, Tuhan pegang kami semua, jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong, pegang peluk kami, jangan sampai kami hilang dari genggaman Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Udah cuma itu doang doa saya. Selesai baru itu lanjut pel. Nah
Tapi setelah saya naikkan doa itu udah agak nyaman hati saya. Saya merasa nyaman, tenang gitu kan. Nah, karena saya tahu kalau kita lepas dari Tuhan, sangat mengerikan di luar sana. Itu yang saya takutkan. Kita keluar dari Tuhan, sudah istilahnya bahasa orang di Jawa ini apes. Gitu, rontok kita itu. Wah itu pasti itu, enggak bisa enggak. Karena apa? Selain Tuhan pasti ada yang lain menyambut. Nah itu yang mengerikannya, yang lain itu yang mengerikan. Kalau di tangan Tuhan kita hancur, enggak apa-apa. Kalau di tangan Tuhan kita diproses, dihancurkan, perasaan kita diremukkan, emosional kita diremukkan sama Tuhan, enggak apa-apa. Karena ketika di tangan Tuhan kita diremukkan, hasilnya kita jadi sebuah bejana yang indah. Tapi kalau di tangan yang lain kita diremukkan, apeslah kita, nggak jadi apa-apa. Di situ kita bersyukurnya. Jadi jemaat Tuhan, kalaupun Anda berdoa mengalami masalah atau tantangan hidup, bilang begini, Tuhan, kalaupun aku harus remuk hancur, tapi kalau di tangan-Mu tidak apa-apa. Pegang aku Tuhan, peluk aku, peluk rumah tanggaku. Bilang sama Tuhan, percayalah, aman di tangan Tuhan. Sehancur-hancurnya kita di tangan Tuhan, Tuhan punya maksud. Tuhan sedang bentuk kita menjadi bejana yang indah di matanya. Kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Pasti, itu yang Tuhan mau. Ya, untuk menjadi orang berkualitas, memang kita harus mengalami gesekan, kita harus mengalami proses benturan demi benturan yang begitu menyakitkan. Kalau jemaat pernah melihat tukang tempah besi atau ya tukang tempah besi, atau kalau kita mau menajamkan pisau itu harus ada gesekan. Kalau untuk menjadikan besi sebuah pisau, maka dia harus dibentur, dipukul-pukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul. Kita pun begitu, untuk mau menjadi tajam, ya, atau kita menjadi peka dengar suara Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang berkualitas, berbeda dengan hidup kita yang dulu, memang kita harus dibentur-benturkan sama Tuhan lewat berbagai situasi. Wajib. Kalau mau jadi orang panjang sabar, yang Anda hadapi adalah orang yang akan menjengkelkan diri Anda. Kalau Anda mau teruji tentang Anda suka memberi, Tuhan akan menghadapkan kepada Anda orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di situ engkau akan melihat engkau suka memberi atau tidak. Atau menyerah atau lanjut terus mau memberi atau tidak. Di situ cara Tuhan itu aneh. Tuhan nggak bilang waktu kita itu mau menginginkan Tuhan kasih aku hati yang sabar. Lalu Tuhan sulap. Jadi sabar CJ ini. Culing. Lalu CJ ini jadi sabar gitu kan tiba-tiba. Ikut Tuhan nggak ada yang sulapan. Ikut Tuhan bukan seperti menyeduh Indomie dengan air panas. Kemudian lembek lalu kita taburkan bumbu kita makan enak. Ikut Tuhan untuk menjadi berkualitas. Itu perlu namanya banting, dibanting, diproses, diaduk-aduk sama Tuhan. Berarti menjerit dong Kak. Iya, kalau memang kita harus menjerit, enggak apa-apa. Berarti hatiku bisa tercabik-cabik Kak. Iya, kalau memang itu maunya Tuhan harus tercabik-cabik, enggak apa-apa. Kak, bisa aku jadi hampir menyerah dengan proses Tuhan seperti itu. Enggak apa-apa, manusiawi. Tapi yang penting tetap setia, hampir menyerah. Enggak apa-apa. Itu manusiawi, lumrah. Saya juga kok begitu. Semua pendeta saya wawancarai sama. Pernah ada di titik itu. Bukan masalah hampir menyerahnya. Yang penting jangan menyerah. Kak, berarti aku bisa seperti orang yang terseok-seok, luka-luka berat.
terus ngesot seperti itu dong aku, Kak. Enggak apa-apa, iya. Tapi ingat, Alkitab berkata, tangan Tuhan menopang jalan-jalan orang benar. Tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Jangan takut. Tapi orang di luar Tuhan, kalau udah jatuh, remuk, ambiar. Makanya manusia butuh Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya yang kami cintai, you are special. Anda itu spesial banget di hadapan Allah. Makanya kita dikatakan umat Tuhan. Umat Tuhan berbeda dengan bukan umat Tuhan. Prosesnya itu pasti berbeda. Cara berpikirnya berbeda. Nah, supaya apa? Supaya umat Tuhan menjadi berkat bagi yang non-umat Tuhan. Itu maksud Tuhan memproses kita. Cara pandang kita diperbarui. Lalu kita mempengaruhi cara pandang orang. Seperti yang Tuhan ajarkan. Lama-lama cara pandang orang di sekeliling kita pun berbeda seperti kita. Ikut seperti kita maksudnya. Nah, ini yang Tuhan mau. Anda mau mempengaruhi pasangan hidup Anda? Anda mau mempengaruhi mertua Anda, ipar Anda? Anda mau? Harus dibentuk Tuhan dulu. Diproses Tuhan dulu. Nanti mereka akan terpengaruh, tertarik dengan hidup Anda. Mereka akan ikut. Ini penting bagi kita. Tuhan, thank you God. Aku mau Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan. Tolong kami semua. Keluarga Jemaat Kristus Overseas. Jemaatmu yang hadir malam ini. Semua kami ya Tuhan. Aku mau sama-sama kami berkenan di hadapan Bapa. Saya mau Tuhan seperti yang Bapa mau. Bapa tolong kami. Meskipun kami gagal jatuh bangun, susah untuk berjuang. Tapi kami mau Bapa. Thank you Tuhan. CJ ini juga kesaksiannya luar biasa. Ada banyak hal yang terjadi perubahan dalam dirinya. Saya boleh karena membicarakan ini mohon izin CJ ini karena bukan sesuatu hal yang sangat aib sekali ya. Ini untuk berbagi, jadi kesaksian CJ ini memberkati kita semua ya. CJ ini adalah orang yang sangat bersikukuh dengan dirinya. Bersikukuh itu apa ya? Sangat sulit untuk terusik gitu. Jadi sama seperti kita lah ya umumnya. Gengsi minta maaf sama suami ya. Karena apa namanya CJ ini bisa melakukan ABCD gitu. Dia sulit sekali. Tapi akhirnya CJ ini menundukkan diri, dia mengakui kesalahannya di hadapan suaminya. Tahu apa yang terjadi jemaat. Perubahan terjadi terhadap suami CJ ini. Hasil akhirnya saya dengar akhirnya suami beliau memaafkan dan jawabannya sangat hal yang mengherankan Jenny. Suaminya bisa bilang wah ini atau yang lain-lain yang romantis. Uang tidak lagi dipermasalahkan. Saya bilang kenapa itu bisa terjadi? Karena CJ ini mau menundukkan dirinya. Harus dimulai dari kita. Caranya begitu. Percayalah, akan terjadi terobosan dalam keluarga Jemaat Kristus Overseas. Lihat nanti ini. Apa yang saya katakan, lihat apa yang saya ucapkan itu jadi. Sudah banyak yang jadi jemaat Tuhan. Karena apa? Ini firman Allah. Luar biasa. Yuli ini saya salut. Dari akhirnya dia hampir menyelah. Sekarang dia sangat perhatian. Dia berdoa sungguh-sungguh.
Saya bilang, yuk, ini luar biasa ini. Ini benar-benar Tuhan ini yang keren-keren. Oh, luar biasa ini. Saya ingat sekali itu. Ya jemaat, baik. Kalau tidak habis hari ini, saya akan sampaikan besok lagi. Ini saya sangat terberkati dengan kesaksian beberapa jemaat. Baik melalui telepon japri, jaringan pribadi ya, telepon secara pribadi. Maupun kesaksian di ibadah. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan terima kasih. Baik, saya akan masuk dalam judul kita Portal Spirit. Ya, Portal Spirit. Sejenak saya akan masukkan pada malam ini ibadah kita. Portal Spirit ini penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Karena setiap kita orang Kristen, siapapun itu, terlebih orang Kristen harus mengerti memiliki yang namanya portal spirit. Apa itu portal spirit? Nah, harus mengerti bagian-bagian mana yang harus diprioritaskan atau yang diklasifikasikan, dibagi-bagi, ditetapkan atau ditentukan. Apa itu portal spirit? Nah, portal itu pengertiannya itu pintu, ya kan, pintu gerbang atau gapura. Kalau jemaat tahu gapura, untuk mau selamat datang di gang ini, jalan ini, itu ada gapura. Itu portal namanya, untuk akses masuk. Nah, itu portal. Akses masuk itulah namanya portal. Keluar masuk gang atau jalan tertentu. Nah, lalu kemudian portal itu seperti di gambar warta yang saya kirimkan, ya, ini dia portal. Lihat jemaat di layar, itu ada gambar orang. Saya tidak serta-merta memasukkan gambar begitu, nggak ada artinya, ada. Nah, ada gambar orang, sebuah lubang, ya, di mana lubang itu pasti ada lorong di dalamnya, bisa merupakan terowongan juga, ya kan, ruang di bawah tanah, ya. Nah, jadi portal itu juga sebuah lubang, pokoknya portal itu akses masuk. Nah, itu ke dalam sebuah terowongan atau gang atau jalan seperti itu. Itu portal namanya. Nah, kalau tidak ada portal berarti tidak ada akses masuk. Nah, di situ ya. Nah, jadi di dalam portal itu masing-masing biasanya kalau di kota ya, masing-masing gang atau jalan itu dikasih portal. Tidak bebas. Nah, jalan masuknya tidak bebas orang sembarangan atau sesuka hati. Ada jalan tertentu mobil bermuatan sekian ton tidak bisa masuk. Atau di gang tertentu jam sekian yang berkunjung 24 jam harus melapor. Ada yang bebas. Nah, itu portal itu pembatasnya, penentunya. Sehingga orang tidak bisa masuk sembarangan. Ya, ada waktu-waktu tertentu atau hal-hal tertentu sesuai aturan. Atau hal-hal khusus atau orang-orang khusus yang bisa masuk ke dalamnya. Pembatasnya. Begitu. Nah, itu portal. Apakah orang Kristen perlu ada portal seperti ini? Ada batasan pembatasannya atau bagian-bagian khusus yang harus kita bagi-bagi atau klasifikasikan dari hidup kita? Harus. Spirit itu apa? Spirit itu artinya itu gairah, pemicu, perangsang, hal yang tersembunyi atau sebuah alasan, itu spirit. Spirit tidak selalu memiliki pengertian roh. Spirit itu gairah, ada alasan, pemicu, perangsang, stimulan. Nah, gitu jemaat. Atau yang tersembunyi dalam diri kita yang memicu kita berbuat sesuatu. Nah, artinya apa? Kalau kita satukan, portal spirit itu adalah kita harus gairah di dalam diri kita, pemicu atau alasan kita melakukan sesuatu
ya hal-hal tertentu, bagian-bagian tertentu itu harus ada batasan-batasan, klasifikasi atau kamar-kamarnya. Tidak boleh dicampur adukkan. Ini urusannya dengan hubungan sosialisasi kita, antar kita. Kalau Tuhan, semua ranah kita harus kita masukkan. Aksesnya harus Tuhan masuki di dalamnya. Semua akses hidup kita. Dalam rumah tangga, Tuhan harus masuk. Kasih portal buat Tuhan. Dalam bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, kalau Tuhan harus kasih portal buat beliau. Semua harus ada akses beliau masuk. Bukakan akses itu. Enggak boleh tidak. Nah, tapi hari ini saya berbicara kepada kita, yaitu tentang kita menempatkan diri ya dalam segala keadaan atau hal-hal ranah-ranah di dalam diri kita. Itu harus ada, kita bagi batasan-batasan khusus secara sosial, hubungan satu dengan yang lain. Itu portal spirit. Nah, contoh. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, perempuan, ibu-ibu. Tahu nggak? Perbincangannya begini. Ibu-ibu ini bilang, bukan, beda. Ibu ini bilang begini. Mungkin sudah pernah, saya nggak tahu. Dia bilang gini, lebih baik sahabat atau teman saya daripada suami saya atau pasangan saya, katanya. Lebih baik saya kalau ditanya memilih, Pak, katanya, Pak, katanya, kalau memilih sahabat daripada suami, mending saya pilih sahabat, Pak, katanya. Kalau mantan suami ada, mantan sahabat tidak ada. Karena mantan sahabat berarti musuh. Iya kan? Mantan sahabat berarti musuh dong. Mantan suami ada, dia memilih sahabat daripada suami. Nah, dia nggak bisa membagi di mana ranah persahabatan, di mana hal-hal yang khusus untuk sahabat dengan pasangan hidup, dia nggak ngerti. Dimasukkannya ranah sahabatnya ke suaminya, ke pasangan hidupnya. Sebenarnya itu nggak boleh. Apalagi mendudukkan persahabatan lebih tinggi dibanding suami. Itu orang Kristen kah? Nah, ini kita harus bisa membagi ini. Jangan terlalu kebebasan tapi tanpa kontrol yang tepat. Ayo kita refreshing, mejeng dulu gitu kan. Kita mau happy-happy, hore-hore. Mohon maaf, tapi dalam keadaan rumah kita berantakan, enggak tertata, acak-acakan, kita nggak bisa seperti itu. Ya, jemaat Tuhan, harus dilihat dulu ranah mana yang perlu kita tangani lebih dulu. Mana yang boleh masuk di bagian ke sini, yang tidak boleh masuk ke sini, itu kita harus tahu menempatkan. Nggak boleh kita itu tubruk aja kayak gitu. Makanya kita perlu belajar portal spirit. Jangan kita bawa gairah kita ini, persahabatan, gairah pertemanan, dan sebagainya, kita masukkan semua ke dalam satu ranah itu. Wah, habis semua, berabe. Coba bayangkan jemaat di dalam pekerjaan lagi sedang bermasalah. Tiba-tiba masukkan ke rumah tangga, bertengkar jadinya suami istri. Karena nggak ada portal spirit, gairahnya disamaratakan, disikat aja kan. Tidak ada pembagian klasifikasi yang harus ditetapkan, dibagi-bagi yang benar gitu. Jadi mari kita bersama-sama jemaat Tuhan, ya, kita harus membagi-bagikan portal spirit kita di mana ranahnya tertentu.
kecuali Tuhan. Itu harus dimasukkan. Artinya apa? Libatkan Tuhan. Kalau nggak berkenan, apapun akses hidup kita, ranah hidup kita, bidang-bidang hidup kita, ya, kalau tidak ada Tuhan dilibatkan, nanti kita nggak benar caranya. Itu aja. Tapi kalau kita bisa membagikan portal tadi, bagian-bagian hidup kita yang khas, yang khusus, tahu kita mana yang dimasukkan ini dan enggak, itu kita akan menjadi orang yang tertata. Percayalah. Contoh juga yang lain. Waktu kita, seperti saya pernah ulang lagi berkali-kali, ya, waktu kita ibadah, mari fokuslah beribadah. Waktu kita mendidik anak, fokuslah mendidik anak. Waktu bekerja, fokuslah dalam pekerjaan. Waktu kita berdoa, fokuslah berdoa. Waktu secara pribadi ya, berdoa juga waktu memasak juga bisa. Maksud saya pas waktu kita memang berdiam diri berdoa, fokuslah. Jadi semua harus kita tahu ranahnya mana. Gairah bekerja itu ada, gairah ibadah itu harus ada, gairah kita dalam baca Alkitab harus ada. Nah, apa yang memicu? Merangsang. Nah, ini harus kita bisa masuk atau bagi-bagi. Mana yang nggak boleh masuk ke ranah ini, ke sini nggak boleh. Contoh lagi yang lain. Kalau mertua tidak bisa masuk dalam rumah tanggamu, portal rumah tanggamu nggak boleh untuk mengontrol, mengaduk-ngaduk, nggak boleh. Dia kan orang tua saya yang melahirkan saya, benar. Tapi harus tahu. Kalau tidak, kacau rumah tangga kita. Karena bingung. Yang menentukan rumah tangga kita, orang tua, mertua, atau kita berdua dengan suami. Banyak juga rumah tangga Kristen mengalami kekacauan, itu gara-gara seperti itu. Akhirnya mertuanya yang meremot rumah tangganya, kacau sudah. Itu terjadi jemaat. Nah, ini perlu kita portal spirit. Ya. Portal spirit ini kita harus miliki bersama-sama. Supaya hidup kita ini rapi, bagus sekali. Percayalah. Ini hidup kita akan rapi terlihat. Oke? Baik, sampai di sini jemaat Tuhan. Sebelum saya menutup. Jadi apa yang prioritas yang perlu kita lakukan dalam ranah tertentu yang harus kita lakukan, lakukan. Jangan ditunda, ya, bagi-bagi sesuatu dalam hidup kita. Apa yang perlu kita tetapkan. Kalau memang waktunya A, waktunya B, waktunya C. Jangan dicampur aduk. Nah, hari Minggu besok saya akan sampaikan firman Tuhan tentang ini. Kita lanjut ayatnya nanti saya akan berikan bagi kita. Supaya kita nyambung, saya akan bagikan di ayat karena lumayan panjang ayat itu. Ada 2. Tolong dibaca ya. Biar besok apa yang saya sampaikan kelanjutan ini bisa nyambung. Sangat bagus sekali firman Tuhan ini. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 23. Dicatat Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 23. Kemudian yang kedua 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Saya ulangi 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Ya, yang pertama tadi Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 23. Yang kedua 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 27. Nanti Anda baca cerita itu. Di situ ada pembagian-pembagian, ada di mana hal-hal yang tidak bisa dicampur adukkan. Seperti itu. Di situ luar biasa sekali. Hasilnya rapi, hasilnya tidak akan tergoyahkan, hasilnya tidak hasilnya rapi, tidak tergoyahkan. Terus kemudian hasilnya adalah
kita menjadi sorotan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tidak ada hidup yang berantakan akan menjadi berkat. Tidak mungkin. Kita mulai menata satu-satu. Saya juga sekarang belajar jemaat Tuhan. Saya belajar sekarang melatih diri. Terus, saya tidak lebih baik dari jemaat. Tapi saya belajar melatih diri terus. Nah, saya berjuang, berusaha terus untuk menata hidup. Saya membagi-baginya. Mana yang boleh masuk ke sini, mana yang nggak boleh. Itu saya harus tahu. Akhirnya tertata hidup rapi. Nah, itu ya jemaat Tuhan ya. Hari ini yang saya sampaikan. Besok kita akan lanjutkan ya sesi 2 dan 3-nya. Di hari Minggu, pagi dan sore. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Tuhan Yesus memberkati, semangat terus. Saya percaya jemaat semua akan semakin lebih baik hari demi hari. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih untuk sharing pada malam ini. Biarlah kami mencintai firman-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki kerinduan yang kuat untuk membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Bapa, tolong kami hidupkan gairah, tombol on, kesukaan kami akan firman-Mu, sehingga kami tidak jemu-jemu Tuhan. Kami tidak bosan dan kami giat. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mendengar tentang portal. Portal itu adalah batas di mana gerbang itu ada ditutup. Dan ada ukurannya, detail sekali. Berikan hikmat-Mu untuk kami semuanya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan bagi kami semuanya. Karena portal itu pasti ada satu penanggung jawab. Yang di dalam hati kami yang hamba terima adalah ada Roh Kudus sang pembuka dan penutup pintu dan di dalam pintu hati kami. Sehingga ketika kami mendengar dan kami melihat pintu ditutup, portal itu ditutup, Bapa, kiranya kami tidak keras kepala, tidak degil, tidak egois. Tapi kami taat dan tidak menerobos. Begitu sebaliknya, ada banyak gerbang. Mana yang bagian kami untuk kami masuki, Roh Kudus. Kami mau taat dan dengar-dengaran akan suara-Mu. Sehingga kami tidak masuk jalan. Kami ada di tujuan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Melalui tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami. Bapa, ini hati kami, ini pikiran kami. Biarlah di setiap ruangan di dalam diri kami, di setiap pintu-pintu yang ada, kami bisa memilah-milahnya. Kami bisa memastikan bahwa semuanya pintu yang ada di dalam diri kami, pintu-pintu yang ada di dalam setiap ruang hati pikiran kami, semuanya terbuka, semuanya bebas, hanya untuk pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Masuk di dalam pintu loh hati kami, berkuasa di dalam hati kami, masuk di dalam portal pintu pikiran kami luas. Engkau menerobos Tuhan, Engkau masuk dan berkuasa di dalamnya. Di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Kami membuka
setiap portal yang ada di dalam diri kami, setiap pintu-pintu yang ada, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan Kau masuk di semua area, di semua ranah kehidupan kami. Kami mengizinkan Engkau masuk, dan bukan cuma masuk, Engkau berkuasa di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau menutup semua pintu dari dunia yang bukan berasal dari Engkau. Kesenangan dunia, hidup serupa dengan dunia. Kami mau menutupnya dengan arahan Roh-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sang penjaga portal itu, Engkau sang penjaga hati kami. Hati kami adalah pintu untuk keluar masuk yang baik ataupun yang buruk. Oleh sebab itu kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Ketika ketidakbaikan ada menghampiri kami, kami mau tutup portal kami di dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga keburukan itu tidak masuk dan tidak ada kuasa di dalam diri kami. Sebaliknya, semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang sedap didengar, semua yang manis untuk kami perkatakan, kami memasukkan di dalam diri kami untuk membangun jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya ini sangat sedikit yang kami dengar, tapi Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan luas di dalam setiap hati kami. Dan di kesempatan besok dan yang akan datang, pakai hamba-Mu lebih lagi untuk memperluas pengetahuan, membukakan rahasia-rahasia ilahi yang tersimpan di dalam tema malam ini. Karena hamba percaya Tuhan, ini pengertian ini tidak bisa kami pelajari untuk 1-2 kali pertemuan, 5-10 kali. Ini satu yang simpel, sederhana, tapi ini adalah menyangkup seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau tolong hamba-Mu, tolong kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih urapan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan. Terima kasih untuk kedewasaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk pengalaman pribadi dengan Engkau. Terima kasih di segala peristiwa. Engkau membekali kami dengan pengertian ini Tuhan. Engkau membekali kami dengan pengalaman pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami malam ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu kuat mencengkram hidup kami, sehingga kami tetap satu dan stay di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bertemu besok dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Dalam keadaan yang sehat, fresh Tuhan. Karena malam ini Engkau merefresh kami semuanya dengan pengertian-pengertian ilahi. Sehingga besok pagi kami bangun dalam keadaan mengucap syukur akan hari yang baru yang sudah Tuhan percayakan, dan kami menyambut dengan sukacita bersorak-sorai. Terima kasih ya Bapa, meteraikan setiap apa isi hati-Mu yang sudah Engkau sampaikan, sehingga kami kuat dan menghidupinya di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulannya. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, dan berkati apapun yang dipergumulkannya Engkau menjawab. Berkati setiap masalah-masalah yang ada. Itu semuanya baik. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami membawa ibadah besok dalam urapan-Mu yang baru, dalam hadirat-Mu yang kuat memegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak,
untuk Licun yang saat ini Tuhan dalam pergumulan, dalam masa trimester pertama kehamilannya Bapak, di mana suaminya sudah kembali bekerja, berapa bulan kemudian baru balik, dan saat ini Licun hanya bersama dengan anaknya yang aktif, bahkan susah untuk memutuskan ASI yang mau diganti dengan dot Tuhan, dengan minum susu melalui botol, Mesya yang rewel secara anak-anak Tuhan belum siap untuk berhenti ASI. Tuhan, Engkau tolong pergumulan Licun, dan juga sering terjadi bercak merah keluar Tuhan, di mana kehamilan 1 bulan ini Tuhan, setiap 4-5 hari harus ke dokter USG Tuhan, melihat janinnya apakah masih dalam perkembangan yang baik Tuhan. Dan Licun bilang di sore hari tadi Tuhan, jika tidak baik maka akan dikiret. Tuhan, Engkau tolong, Engkau tahu kesedihan dari anakmu ini Bapa, kehendak-Mu yang jadi atas anakmu ini. Bapa, kami minta perkenanan-Mu atas anakmu Licun, suami dan juga Mesya. Bapa, setiap kelahiran, setiap kematian Engkau yang menentukannya. Karena semua ada di tangan-Mu, kami percaya kebaikan-Mu berlimpah bagi setiap anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Engkau berkenan anak ini lahir Tuhan, jangan ada hambatan-hambatan berupa apapun. Lancarkan semua, normalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Licun tidak menghadapi pergumulan, permasalahan dalam kesehatan janinnya dan juga kesehatannya. Tuhan, Engkau tolong anakmu ini. Engkau mengerti jeritan hatinya. Engkau mengerti setiap tetes air matanya. Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Dewasakan anakmu ini, Tuhan, dalam pergumulannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba memberkati Licun, memberkati janinnya, memberkati suaminya, memberkati Mesya, memberkati Mesya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang dalam nama Yesus. Jadilah tenang anakku. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Engkau peluk anakmu ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga untuk Christine yang masa kehamilannya Tuhan. Dengan segala keluhannya Engkau tolong. Terima kasih. Perkembangan yang banyak terjadi, berbeda dari kehamilan yang pertama, Engkau menolong sehingga Christine kuat, karena Engkau yang memberikan kekuatan. Tuhan, kuatkan terus mentalnya, fisiknya, batinnya, menyeluruh dalam hidupnya Tuhan, dalam hatinya, dalam dirinya. Berkati Christine, berkati Wihan, berkati papanya Wihan, yang menjadi kerinduannya Engkau tolong. Bapa, berkati seluruh pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan, yang hadir malam ini, maupun yang tidak bisa hadir, dan yang belum pernah hadir sekalipun, yang ada di grup WA, yang ada di grup WeChat. Bapa, Engkau tolong mereka semuanya dengan lebih detail lagi Tuhan, dalam keseharian mereka. Secara ekonomi juga Tuhan, hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati, lebih penting dari semuanya adalah hubungan dengan Engkau secara pribadi. Hamba minta Tuhan, pertumbuhan rohani, percepatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta perkenanan-Mu, percepatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun percepatan di mana Tuhan, hamba tidak mau bertele-tele lagi karena penuaian jiwa besar-besaran di depan mata. Kami army, kami prajurit-prajurit-Mu harus siap secara mental, secara jiwa, secara batinnya harus kuat. Terima kasih Tuhan. Kami tidak fokus dengan jumlah bilangan dari jemaat, tapi kami fokus mempersiapkan hati kami, diri kami, karena kami army-Mu Tuhan. Kami harus berjuang kuat, karena menjadi panglima harus digembleng secara panglima, karena kami akan mendidik para tentara-tentara. Kami yang di garis depan Tuhan harus kuat,
harus siapkan badan di garis depan. Bapak, tolong kami semuanya, grup army, grup jemaat-Mu, dan pertambahan army-army di dalam jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembleng kami, murnikan kami Tuhan. Murnikan kami. Sehingga ketika kami keluar sebagai pemenang, seperti emas yang berkilau, sehingga semua mata tertuju kepada army-army yang sudah Engkau lahirkan dari antara kami. Terpujilah nama-Mu. Masa promosi besar-besaran, tuaian besar-besaran terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap, kami siap. Biarlah jiwa kami landing, kami tenang di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami di tangan-Mu. Perintahkan untuk kami tenang dalam nama Tuhan Yesus. Anakku, jadilah kamu tenang dalam nama Yesus. Jadilah kamu tenang dalam nama-Mu yang kudus. Itu kata-Mu Tuhan, dan kami siap. Kami membawa batiniah kami dalam ketenangan-Mu yang abadi dalam nama Tuhan Yesus. Ketenangan ilahi kami terima dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa Tuhan pergumulan jemaat-Mu yang terkatakan maupun yang tidak tersampaikan sekalipun, Engkau dekat melebihi baju yang melekat dalam diri mereka. Jawab sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya domba-domba yang terhilang akan kembali. Amen. Domba-domba yang tersesat akan mencari gembala dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka semuanya akan mencari karena domba mengenal suara gembalanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mata Engkau mengizinkan mata kami melihat secara dunia, secara daging berkata tidak baik. Bahkan nampak kok tercerai-berai. Tapi kami yakin dan percaya ini semuanya adalah satu alasan di mana ini untuk memurnikan kami gembala, kami pemimpin. Apakah kami tetap memiliki hati seperti hati-Mu? Bapa, Engkau sang pemilik hati, Engkau sang penyidik hati, Engkau tahu kami, Engkau tahu dari hamba-Mu setiap hati pikiran kami. Oleh sebab itu waktu-Mu yang terbaik akan segera tiba. Kami harus mempersiapkan diri lebih lagi. Oleh sebab itu kami mau Tuhan. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap. Berkati Jenny dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Seli Marlina dalam nama Tuhan Yesus. Berkati C. Andi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati C. Balerina dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami Beni Tambubolon dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba anak-Mu Ririn dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan army, bangkitkan army. Army of God rising dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Army of God rising dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan. Semua waktu-Mu indah, tepat pada waktu yang sudah Engkau tetapkan. Oleh sebab itu kami tidak takut. Kami harus melewati step by step. Dan kami kuat karena Engkau yang memberikan kekuatan. Kami mau naik level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memastikan diri kami, tangan kami berpegang teguh dengan Engkau. Apa yang menjadi mau-Mu itulah kemauan kami. Sekalipun kami sangat butuh, tapi kalau mau-Mu kami belum untuk bagian kami, maka kami harus rela untuk melepaskannya dari tangan kami. Bapa, kami minta hati yang tunduk akan Engkau. Hati yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau memenuhi kami semuanya. Malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan harapan hamba. Ke dalam tangan-Mu hamba menyerahkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Putra Tunggal-Mu yang hidup. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menaikkan doa kami.
Terima kasih Bapak. Bapak mengingat Cerina dan juga Cianggi Tuhan, anggota ARMI kami. Bapak yang saat ini beliau berdua mengalami pergumulan dengan diri mereka dalam kelemahan diri. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rebut kembali, tarik masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Sehingga ketika Engkau membawa mereka dalam kekudusan-Mu, maka yang tidak kudus semua terhempaskan, bahkan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat anak-Mu, tentara-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengikat, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tarik kembali anak-Mu dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Genggam erat anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Spirit-Mu, spirit yang dari Engkau Tuhan, memenuhi hidup Cerina dan juga Cianggi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tawan dalam hadirat-Mu. Sehingga anak-Mu ini tidak berdaya di luar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba berdoa untuk misi dan sos. Terima kasih Engkau memberkati dalam misi ini Tuhan, sehingga memberkati beberapa orang di pedalaman sana, di mana hari ini bertambah satu orang lagi yang dalam masa hamba Tuhan ini terjepit Tuhan, secara keuangan yang dibutuhkan. Tuhan, terima kasih adanya tim dari misi ini. Amen. Yang bisa menjadi kepanjangan dari tangan-Mu. Sehingga orang yang berpuasa 4 bulan bisa dijawab, bisa mendapatkan jawaban dari Engkau melalui dana ini. Bahkan orang yang menangis, yang tidak berbicara dengan siapapun, Engkau berbicara melalui kami dalam satu tim ini Tuhan. Sehingga keharmonisan di dalam tim kami, dari gembala yang memimpin kami sehingga ke anak-anak-Mu, sehingga kesatuan, persatuan terjadi, keharmonisan terjadi. Kami percaya karena Roh Kudus-Mu yang mengerjakannya. Oleh sebab itu kami tidak mau stuck di sini Tuhan. Kami mau perluasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ikat anak-anak-Mu yang terlibat di dalam misi ini Tuhan. Ikat dengan kuasa-Mu, ikat di dalam hadirat-Mu, sehingga anak-Mu ini kuat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan jangan sampai keluar dari hadirat-Mu. Lingkari dengan kuasa-Mu, sehingga anak-Mu dalam tawanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika Engkau sendiri yang menawan kami selamat dari segala bahaya yang mengancam. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh yang memberi dalam misi sosial, yang seluruh yang memberi di dalam persembahan berupa apapun, berupa keuangan, berupa support, perkataan, motivasi, bahkan yang belum bisa memberi dengan keuangan tapi mendukung secara perkataan, secara doa. Tuhan terima kasih Engkau berkati, Engkau perhitungkan dari jerih lelah setiap anak-Mu semuanya. Mama Nina Tuhan, Engkau pulihkan, segera pulihkan kesehatannya Tuhan. Sehingga pekerjaannya semakin Engkau perluas. Anak-anaknya Engkau jadikan tenang, anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Suaminya Engkau berkati rumah tangga ini menjadi rumah tangga panutan. Seluruh jemaat-Mu, keluarganya semua harmonis menjadi panutan. Seluruh keluarga jemaat Kristus Overseas, semua karena atas nama keluarga, maka keluarga harus pulih dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri semakin cinta dalam nama Tuhan Yesus. Cinta yang seperti Kristus kepada jemaat, Bapa kepada putra tunggalnya, terjalin untuk pasangan-pasangan yang ada. Dari kami sebagai pemimpin dari jemaat-Mu Tuhan dan jemaat semuanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Karena besar sekali nama yang kami sandang. Overseas bangsa-bangsa, kami harus menjadi contoh panutan. Terima kasih Tuhan untuk berapa jumlah yang sudah Engkau tetapkan, yang kami layani. Karena Engkau tahu kapasitas yang harus ditambah-tambahkan.
Engkau sendiri yang memberikannya. Kami mau bertanggung dengan apa, bertanggung jawab dengan seberapa yang ada. Engkau perhitungkan semuanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh yang terlibat. Bahkan yang belum menjadi jemaat bersama dengan kami, tapi memberi, mendukung dalam pelayanan kami. Engkau memberkati, berkati dengan limpah kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Kami juga harus memiliki portal di bagian itu. Dalam segala keuangan finansial kami harus bagi-bagi dengan baik. Sehingga kami mengerti arah mana finansial kami tempatkan dengan tepat. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami malam ini. Bapa, terlebih hamba-Mu tolong kami untuk menjadi berkat panutan bagi jemaat-Mu. Sekalipun kami tidak dilihat mereka 24 jam, tapi tanggung jawab kami secara roh. Bapa, kami memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari mereka. Sebagai gembala spiritual, sebagai pemuka agama, spiritual leader, yang memimpin menggembalakan mereka, harus lebih dulu menjadi panutan buat mereka. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba percaya Tuhan memelihara menjaga kami malam ini dengan tidur yang nyenyak, istirahat yang baik. Terpujilah Tuhanku yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan tanganmu, kita terima berkat bersama-sama. Bayangkan aku. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus kita yang begitu besar, dan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa bersekutu dengan Dia. Roh Kudus-Nya diberikan bagi kita supaya tidak menjadi yatim piatu di bumi ini, agar kita ditolong, dipimpinnya, agar kita dihiburnya, dituntun, diberikan kekuatan, melakukan firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan keturunan-keturunanmu. Tuhan memberkati spiritualmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha ternakmu, hasil bumimu. Segala sesuatu yang engkau kerjakan dengan tanganmu dijadikannya berhasil. Karena engkau mengasihi Tuhan. Karena Dia ada bersama dengan engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama dan kekudusan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Maha Agung Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya diberkati. Mari berkata sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.